Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Bagas Purwayoda with NPM 25411006. I am from Management Class 25A. Today, I will doing a presentation about pengelompokan rekening. Dalam dunia akuntansi, istilah rekening atau akun tidak hanya berarti nomor rekening bank, tetapi lebih luas lagi. Setiap rekening merupakan wadah untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi keuangan yang sejenis. Setiap kegiatan ekonomi seperti membeli bahan baku, membayar gaji, atau menjual produk akan memengaruhi minimal dua rekening. Inilah yang menjadi dasar sistem pencatatan berpasangan atau double entry accounting. Pentingnya pengelompokan rekening berfungsi untuk menyusun informasi keuangan yang teratur dan mudah dipahami, memastikan laporan keuangan relevan, akurat, dan dapat dibandingkan, membantu manajemen dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan, serta menjadi dasar dalam pembuatan bagan akun atau chart of accounts. Selanjutnya, pengertian rekening adalah rekening yaitu catatan yang digunakan untuk menggambarkan perubahan nilai dari setiap unsur laporan keuangan akibat transaksi yang terjadi. Setiap rekening memiliki dua sisi. Yang pertama, sisi debit yang menunjukkan peningkatan aset atau beban atau penurunan kewajiban atau modal pendapatan. Lalu sisi yang kedua adalah kredit, yaitu menunjukkan penurunan aset atau beban atau peningkatan kewajiban atau modal pendapatan. Contoh sederhana, jika perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1 juta, maka debit akun perlengkapan bertambah karena aset meningkat. Namun, kredit akun kas berkurang karena asetnya berkurang. Selanjutnya, pengertian pengelompokan rekening. Pengelompokan rekening adalah kegiatan mengorganisir seluruh akun yang digunakan perusahaan ke dalam kelompok yang logis dan sistematis. Berdasarkan fungsi dan sifatnya, dalam laporan keuangan, pengelompokan rekening dilakukan agar setiap transaksi dapat dicatat pada akun yang tepat, penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat dan konsisten, serta sistem akuntansi dapat dijalankan secara otomatis dan efisien, terutama pada software akuntansi modern seperti MYOB, SAP, Akurat, atau QuickBooks. Lalu, tujuan pengelompokan rekening. Beberapa tujuan dari pengelompokan rekening antara lain, yang pertama, keteraturan, yaitu transaksi sejenis dicatat pada akun yang sama. 2. Konsistensi. Laporan keuangan tiap periode mudah dibandingkan. Ketiga, kemudahan analisis. Berfungsi untuk manajemen dapat menilai kinerja tiap pos keuangan. Keempat, kemudahan pelaporan. Untuk mempermudah penyusunan neraca, laba, rugi, arus kas, dan lain-lain. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Memastikan setiap transaksi dapat dilacak sumbernya. Selanjutnya, dasar-dasar pengelompokan rekening. Rekening dalam akuntansi dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada rekening neraca atau balance sheet akun yang mencakup aset. Aset adalah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang memberi manfaat ekonomi di masa depan. Contoh dan subklasifikasinya adalah yang pertama aset lancar, yaitu kas, bank, piutang usaha, persediaan, beban bayar di muka. Lalu aset yang kedua ada aset tetap. Contohnya tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Lalu aset yang ketiga adalah aset tidak berwujud. Contohnya hak cipta, paten, dan goodwill. Selanjutnya ada aset lain-lain, yaitu investasi jangka panjang atau deposito. Lalu rekening neraca yang kedua adalah kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang atau jasa di masa mendatang. Contohnya, kewajiban lancar, yaitu utang usaha, utang gaji, dan utang pajak. Dan yang kedua, kewajiban jangka panjang yang mencakup
utang bank, obligasi, dan hipotek. Rekening neraca yang ketiga adalah modal atau equity. Modal adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Contohnya, modal di store, laba ditahan, dan prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Rekening neraca adalah rekening yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Lalu, pengelompokan yang kedua adalah rekening laba rugi atau income statement account, yaitu rekening yang mencatat hasil aktivitas operasional dalam suatu periode. Dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pendapatan atau revenue, yaitu peningkatan manfaat ekonomi dalam bentuk kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Contohnya, penjualan barang, pendapatan jasa, dan pendapatan bunga. Lalu yang kedua ada beban atau expenses, yaitu pengorbanan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya beban gaji, beban listrik, beban penyusutan, dan beban pajak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagan akun atau chart of accounts. Bagan akun adalah daftar sistematis seluruh rekening yang digunakan dalam pencatatan akuntansi. Biasanya dilengkapi dengan kode akun. Tujuannya untuk menstandarkan pencatatan, mempermudah identifikasi akun, mendukung proses otomatisasi, dan memudahkan audit dan pelacakan transaksi. Lalu, prinsip penomoran akun. Angka 1 digunakan untuk aset, angka 2 untuk kewajiban, angka 3 untuk modal, angka 4 pendapatan, dan kelima yaitu beban. Lalu, proses-proses pengelompokan rekening memiliki langkah-langkah sistematis. Di antaranya, yang pertama, identifikasi transaksi. Contohnya, pembelian peralatan kantor secara tunai. Yang kedua, analisis akun yang terlibat. Di antaranya peralatan dan kas. Yang ketiga, menentukan jenis rekening. Keempat, tentukan pos neraca atau laba rugi. Kelima, catat dalam jurnal umum. Lalu yang keenam, posting ke buku besar. Dan yang terakhir, susun bagan akun bila diperlukan. Selanjutnya, contoh kasus dan penerapan. Studi kasus CV Sentosa Makmur transaksi keuangan pada bulan Januari. Pertama-tama, setoran modal tunai sebanyak 100 juta masuk ke kas atau aset dan modal pemilik ekuitas. Kedua, pembelian komputer tunai seharga 15 juta masuk ke peralatan dan kas. Yang ketiga, pembayaran gaji sebesar 5 juta masuk ke dalam beban gaji dan kas. Lalu yang keempat, pendapatan jasa sebanyak 25 juta masuk ke dalam kas dan pendapatan jasa. Dari keempat transaksi di atas dapat dikelompokkan menjadi aset, yaitu mencakup kas dan peralatan. Modal mencakup modal pemilik. Pendapatan mencakup pendapatan jasa, dan beban yang terdapat dalam kasus di atas adalah beban gaji. Pentingnya pengelompokan rekening di era digital. Di era digital, software akuntansi seperti SAP, Odoo, Accurate, Xero, dan QuickBooks telah mengotomatiskan proses pengelompokan rekening. Namun, pemahaman dasar tetap penting agar akun diklasifikasikan secara akurat dan konsisten. Laporan keuangan dapat dibaca dengan benar oleh manajemen dan autor, serta analisis seperti rasio keuangan dan laporan manajemen tetap valid. Kesimpulannya, pengelompokan rekening adalah fondasi utama dalam sistem akuntansi. Setiap organisasi, baik skala kecil maupun besar, membutuhkan sistem klasifikasi akun yang logis dan konsisten. Pengelompokan rekening bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan alat manajemen dan pengendalian keuangan yang vital. Dengan pemahaman yang baik, seorang akuntan tidak hanya mampu mencatat, tetapi juga menganalisis dan mengkomunikasikan kondisi finansial perusahaan secara strategis. Setiap transaksi keuangan dapat dicatat di tempat yang tepat
Hal ini mengurangi risiko kesalahan dan memudahkan pelacakan arus dana dengan adanya pengelompokan rekening. Rekening yang terstruktur memudahkan proses audit internal maupun eksternal, karena auditor dapat menelusuri transaksi dari laporan keuangan hingga bukti pendukungnya secara sistematis. Singkatnya, tanpa pengelompokan rekening, proses akuntansi akan berantakan. Laporan keuangan tidak dapat disusun dengan benar, dan analisis keuangan akan menjadi sulit dilakukan. Maybe just it all from me. I apologize if I have a mistake during my presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.